wabarakatuh. Sampurasun. Kita sekarang berada di makam Bu Cut Nyadin bersama Pak Kuncen Asep Kusnandar selaku pengelolanya Pak, pengelola di makam Cut Nyadin. Ibu Cut Nyadin ini. Nah Pak, Pak terkait makam Cut Nyadin ini sendiri, riwayatnya seperti apa sih Pak sebetulnya? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum saya menjelaskan, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Asep Kusnandar, keturunan dari Kiai Haji Sanusi yang punya tanah makam ini, yang merawat, menjaga, mengelola tanah makam ini atas tunjukan dari keluarga. Karena makam ini ditunjuk oleh keluarga, jadi tidak bisa dipegang oleh pihak luar ataupun instansi manapun. Ibu Cut Nyadin awalnya bisa ketangkapnya itu atas laporannya panglimanya, yaitu Teku Panglaut. Sampai dia mau dikatakan sebagai pengkhianat karena merasa kasihan kepada Ibu Cut Nyadin. Kemudian tepatnya tanggal 6 November 1905 Ibu Cut Nyadin ini ditangkap oleh Belanda dan dibawa ke markas Aceh, ke markas Belanda di Aceh. Dan setelah itu ambil singkat cerita, Ibu Cut Nyadin tanggal 6 November tahun 1906 Ibu Cut Nyadin dibawa ke Jakarta dengan satu juru bicara dan satu pengawal. Nah, sesampai di Jakarta Ibu Cut Nyadin ini mau diasingkan lagi. Cuman Ibu Cut Nyadin bicara, boleh saya diasingkan tetapi ke Sumedang. Padahal nggak tahu Cut Nyadin ini Sumedang itu di mana. Jangankan saudara, kenalan pun nggak ada. Istilahnya asal bicara menurut insting gitulah. Nah, tidak lama kemudian oleh Belanda ini dibawalah ke Sumedang. Dan sampai di Sumedang ini Ibu Cut Nyadin diserahkan kepada Bapak Bupati Sumedang, yaitu Eyang Mekah atau Eyang Surya Atmaja. Nah, setelah itu juru bicara dengan Belanda ini kembali lagi ke Aceh. Dan di sini ditinggal Ibu Cut Nyadin dengan satu yaitu pengawalnya, yaitu Teku Nana berusia 15 tahun. Nah, setelah itu Bapak Bupati ini melihat komunikasi Ibu Cut Nyadin hanya bahasa Arab dan bahasa Aceh, maka dia memanggil ulama besar Sumedang yang bernama Kiai Haji Sanusi. Nah, setelah itu tidak lama kemudian oleh Kiai Haji Sanusi ini dibawalah ke rumahnya dan tinggal di rumahnya Kiai Haji Sanusi, dirawat oleh keluarga Kiai Haji Sanusi, khususnya oleh cucunya Kiai Haji Sanusi, yaitu Ibu Siti Khadijah, cucu yang pertama dari Kiai Haji Sanusi. Nah, setelah itu Ibu Cut Nyadin selama tinggal di rumahnya ini cerita tentang suaminya Teku Marjohan yang di Aceh, walaupun sudah wafat tetapi masih dicari oleh Belanda. Maka ketakutan keluarga Kiai Haji Sanusi, Ibu Cut Nyadin ada yang mencari lagi, maka namanya pun diganti menjadi Ibu Ratu atau Ibu Perbu. Nah, jadi jangankan yang jauh, tetangga dekat juga nggak tahu bahwa itu Ibu Cut Nyadin. Taunya Ibu Ratu, keluarga Kiai Haji Sanusi. Nah, itu setelah itu Ibu Cut Nyadin di sini ada kegiatan, yaitu mengajar pengajian kepada ibu-ibu umumnya di Sumedang, khususnya di lingkungan rumahnya Kiai Haji Sanusi yang berlokasi dekat Masjid Agung Sumedang. Nah, rumahnya itu Kiai Haji Sanusi ini sudah dibongkar tahun 80. Jadi rumah tinggal Cut Nyadin itu sudah tidak ada. Kalau itu tulisan rumah tinggal itu bohong. Kalau rumah singgah boleh. Ya, kalau tulisan rumah tinggal itu bohong, tapi kalau rumah singgah boleh. Sanes, eta mah teh aya sangkut pautna. Matak abdi bantu nyebatkeun bohong, eta teh sangkut pautna. Gitu. Pilih hoyong uningan. Eta mah rumah kapungkur teh pembantuna Kiai Sanusi. Jadi kantos singgah di dinya teh duka 2-3 dinten mah, mung kantos tinggal di dinya gitu. Anu ayeuna aya seratan penjahit Eka Remaja. Terus dibagi waris, mohon terus dibagi waris gitu. Nah, ayeuna aya seratanana penjahit Eka Remaja. Ta eta kapungkur bumina teh. Nah, duka eta urusan pemerintah abdi teu uninga naon maksud tujuanana nepikeun ka eta rumah tinggal dipertahankeun. Ya, abdi teu uninga eta mah teu uninga. Kepentingan abdi tetep da abdi mah di dia dibayar henteu, digaji henteu. Dibiayaan ge henteu. Ya, abdi mah sejarah Nusa Utara Nusa benerna gitu. Ada nggak Pak bentuk perhatian pemerintah atau Pemda Sumedang untuk tidak ada. Ini dibiayain oleh orang-orang yang jarah memberikan sodakoh, ya. Nah, canceleng ini orang memberikan sodakoh. Orang yang memberikan sodakoh itu saya tidak tarif atau tidak minta, seikhlasnya. Itu kan yang jarah ke sini ada yang ngasih, ada yang enggak.
namanya sodako. Tetapi dengan sodako itu saya alhamdulillah bisa bangun ini salah satu kanopi ini. Biaya dari mana? Dari sodako. Terus ini karpet. Ya, terus ini ngecat sekelilingnya. Nah kemudian setahun kemarin entah gimana ada pemerintah juga ngebantu ngasih. Itu pun walaupun tidak selesai ya udah ya. Yang penting ada bantuan saya terima terapkan. Tapi awalnya tetap biaya pribadi. Tapi pemerintah Aceh Pemerintah Aceh justru gini. Saya melihat di HP dari pemerintah Aceh itu ada anggaran biaya untuk penjaga honor untuk penjaga makam Cut Nyadin. Tetapi tidak nyampe. Nyampainya hanya di Dinsos. Dinsos mengambil memberikan uang itu kepada pegawai Dinsos. tapi Sih. tidak sampai ke tangan. Tidak boro-boro. Jadi untuk mencari keamanan uang itu ditunjuklah dari Dinsos. Dia yang jadi juru kunci Cut Nyadin. Jadi bukan sebenarnya juru kunci yang Bukan. Nah, untuk seandainya ada yang ngusut bahwa juru kunci Cut Nyadin orangnya ini. Nah, sekarang saya di sini sebagai pengelola setiap hari yang sehari-hari. Kemarin dia hanya carmuk. Pegang sabit, ambil rumput, ini dipoto. Nah, nanti ada foto itu seorang laki-laki yang pakai kaos itu jadi seolah-olah dia yang penipuan. Penipuan. Jadi seolah-olah pemerintah yang lain juga taunya dia karena lagi bekerja. Itu. Tapi pemerintah Aceh udah tahu. Saya justru ini saya lagi usut ke atasnya itu. Sampai ini mahasiswa tolong. Nah, sekarang haulnya nggak ada. Jadi orang-orang taunya penjaga makam Cut Nyadin dikasih honor, kasih biaya, tidak ada. Tidak ada sama sekali. Sedangkan rumah tinggal itu yang bohong, dikasih biaya perawatan, dikasih menjadi pegawai negeri. Yang nggak ada sangkut pautnya itu. Sedangkan ini jelas-jelas ada jasadnya, diresmikan oleh Pemda Aceh, nggak ada apa-apanya. Saya selama di sini tidak diakui oleh pemerintah Sumedang. Yang bernama yang tidak mengakui bahwa juru kunci harus dari PNS. Berarti dia mau mengambil alih posisi ini oleh kepemerintahan. Sedangkan ini saya pajak tanah bayar sendiri. Ini bayar pajak tanah. Listrik bayar sendiri. Berarti pengeluaran per bulan berapa, Pak? Ya kalau di ini kan saya nggak pernah menghitung. Apalagi musim hujan begini. Barang sebulan atau 2 bulan sebulan 2 kali mah ngebabat rumput ini. Ya, kalau menurut perhitungan misalkan sewa dengan itunya berapa, mungkin barang 150 atau 200 sekali beban itu. Semua bensin istilahnya misalkan kita nyuruh ke tukang beban. Sekali 200, sekarang sebulan 400 untuk beban rumput aja. Terus listriknya, terus yang lainnya. yang lain-lain. Saya nggak tahu karena saya sendiri yang ngerjakan, karena uang dari sodako ini buat beli bensin, beli olinya, Bapak kerjain. Gitu. Berarti pure ini mah dari sodako yang Betul. diberikan. Saya nggak bisa mengatakan itu ya, karena melihat posisi pemerintahan Sumedang ini tidak ada yang mendukung. Karena kenapa tidak ada yang mendukung? Karena awal mulanya itu dari dasar. RT, RW, desa nggak mendukung. Bagaimana bisa mau lanjut ke depan? Makanya saya tidak bisa ngomong. Kenapa tidak bisa mendukung? Salah satu yang menjadi RW sekarang adalah pengelola itu. Tidak simpati ke sini untuk menceritakan. Terus lurah di depan mata cuma tinggal nyebrang. Nggak pernah sengaja datang ke sini dengan tujuan sendiri. Kecuali pernah dia datang 2 kali atas ada temennya mau datang ke sini, dia nganter, bukan mau datang sendiri. Tahu sampai saya ngomong ke lurah, Bu, saya minta surat keterangan bahwa ini saya yang megang, keluarga keturunan ini. Oh maaf, saya nggak bisa, harus ke Disputpora langsung katanya. Masa bikin surat keterangan? Justru saya tuh mau ke sana. Bahwa desa dari bawah dulu. Nah itulah. Cuman Bapak nanti ya menelusuri ke pemerintahan. Saya nggak datang ke sana. Bapak berkata saya tidak akan ikut ke pemerintahan. Siap. Maksudnya akan ikut pro ke pemerintahan. Iya, betul. Iya.
Jadi kesini mah akan ya udahlah biarin aja kalau gitu mah ke makam Cut Nyadinnya. Bapak dan itu tuh bisa ngomong begitu. Iya. Jadi nggak akan peduli ke makam Cut Nyadin lagi. Jadi ngikutin pemerintah Sumedang aja. Ya misalkan kata bapak kok begitu. Nah, nanti kalau setelah bicara sama orang sana, oh ya udah kalau gitu mah biarin aja. Kalau bapak tuh bisa ngomong begitu. Oh gitu. Iya. Sok aja kalau nggak percaya tentang ke rumah Cut Nyadin, ke tinggal Cut Nyadin tentang nanti bapak ya udah kalau gitu Cut Nyadin biarin aja. Bisa ngomong begitu. Nggak tahu ada apa di sana itu. Bisa ngomong bisa luka-likunya. Jadi bapak itu nggak bakalan ngikutin saya, ngikutin ke dia. Sekarang bapak ngomong Karena memang nggak tahu kan, saya cerita sejujurnya sebenarnya, ngikutin saya. Setelah ngomong dia, bapak jadi ngikutin ke dia. Ya ini kan dibangun oleh Pemda Aceh tahun 87, yang meresmikan orang Aceh. Saya yang nggak merasa enaknya itu, yang bernama yang mengaku dari cagar budaya ke ingin memindahkan makam ini. Sampai dia menjual mengatasnamakan kata orang Aceh. Ternyata saya tanya ke orang Aceh, tidak ada yang mengaku. Nggak boleh pak, itu orang Aceh. Tahan pak, siapa orangnya? Nanti saya yang mau. Oh, mau dipindahkan ke sana? Enggak, mending kalau ke Aceh, ke depan sini. Oh nggak bisa. Tuh kan bapak sendiri bilang kan. kan Cagar udah kan cagar budaya nggak situs bisa mah di situs mah. lokasi kan situs mah. Makanya kan bapak bisa ngomong begitu sekarang. Nanti lain lagi. Kalau ngomong sama dia bapak lain lagi. Bisa ngikutin, ya udah pindahin aja. Bisa ngomong gitu Nah, bapak. gitu. Itu. Ya, Itulah sejarahnya ya. Siap. Tapi saya mohon maaf karena itu saya tadi tanya itu buat apa, Ya. karena dari pemerintah ini nggak ada saling, nggak ada perhatian. Saya sudah tes kemarin dari sini tumpukan kayu sampai ke sana. Ada yang negur, nggak ada. Tumpukan kayu. Sekarang masa di halaman makam pahlawan tumpukan kayu dibiarkan aja. Tumpukan kayu. Tuh kayunya tuh sekarang tuh di bawah pohon limus Oleh tuh. siapa tumpukan kayu itu? Ku abdi nuar limus ieu da teu tanagaan, tanaga sorangan. Hese minakeun berat da capek, sorangan sakitu beres kitu ka dieu. Jadi teu kagarap. Simpan heula gitu. Simpen heula 3 bulan leuwih teu aya nu negor. Hiji eta, ayeuna nu kaciri bukti, lamun bener mah aya perhatian tuh tingali pagar hiji ukur melenyot. Nepikeun ka aya nu nanyakeun teu. Tuh tingali pagar atuh. Oh, itu. Mahnya pagar makam pahlawan Oh. tadinya. Ya, sedangkan Kan berarti sudah eueuh ditutup. perhatianana. Intina mah hayang ngusir ka abdi, ujung-ujungna hayang dicepeng ku manehna. Aksesna pemasukanana asup ka manehna. Boro-boro keturunan mah abdi hungkul. Tak abdi kuat ieu teh abdi turunan ka opat ti Ibu Siti Khadijah anu gaduh tanah ieu. Matak anu aya kitu kieu hubungan jeung abdi, urusan jeung abdi. Abdi moal ningali jelema yang gede, moal ningali jelema berpangkat. Iya. Urusan kira-kira ieu eueuh. Tah anjeunna ge keukeuh hayang ngusir ke heula sing teh. Ieu makam pahlawan ceuk saha pahlawan teh modal abdi aya nu naros katiluan. Ieu pahlawan ceuk saha? Cek negara. Ceuk nagara. Ceuk bapak pahlawan lain. Iya. Ceuk ibu ceuk pahlawan. Ceuk pahlawan. Ceuk abdi mah lain. Meunang ieu mah ceuk ieu mah pahlawan. Da hubunganana. Da kuring mah incuna. Lain pahlawan di mana nek kuring. Oh, iya. Oh, benar. Iya, betul. Aya di tanah kuring diurus ku kuring. Iya. Ya emang keturunan kuring emang gitu. Iya. Kalau orang benar orang lain bisa Orang lain mengatakan pahlawan seperti itu kan yang barusan pahlawan. Negara benar tadi cek negara pahlawan. Cek abdi mah lain yang ada kakaruhun kuring. Ayeuna we teh boga buyut pahlawan. Cek abdi pahlawan depan cek mana? Naon eta maki kuring. Itulah bincang-bincang kami dengan Pak Asep ya, Ya. Pak, ya Pak Asep pengelola yang asli pengelola Ibu Makam Cut Nyadin. Yang tidak menerima honor. Nah, katanya Dari tahun dulu katanya ada rumor ada honor Ya. buat penjaga makam Cut Nyadin. Ternyata kita konfirmasi ke Pak Asepnya langsung yang menjaga dari awal sampai sekarang bahwa honor itu tidak nyampe dan tidak ada di Tegasan sekali tidak ada. mulai dari tahun 2019 bulan Juni. Awalnya ke bapak saya memang ada. Ya, Jadi tahun 2019 bulan Juli kesininya. tidak ada. Karena waktu itu saya juga pernah tanyakan ke karyawan Dinsos. Terus gimana ini honornya? Aduh maaf Pak, untuk Bapak tidak ada honor. Itu jawabnya. Nah, itulah bincang-bincang kami. Demikianlah bincang kami dengan Pak Asep sebagai pengelola dari makam Ibu Cut Nyadin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sungguh putra
dalam rangka napak tilas berkunjung ke makam Cut Nyak pada hari wafat atau meninggalnya Cut Nyak yang 112 tahun. Dan di sini juga kita tadi ada buat sedikit doa dan kenduri bersama. Ada sekitar 20 orang tadi yang berdoa bersama dengan mahasiswa dari Stikes SAS. Dan itu kegiatan akan rutin digelar atau baru pertama kali? Nah, untuk ke depan insya Allah akan menjadi kegiatan rutin PEMA tiap tahun. Jadi kami dari PEMA Universitas Cut Nyak ini yang pertama untuk sejarah mahasiswa Aceh yang berkunjung, khususnya mahasiswa dari kampus Cut Nyak sendiri yang ada di Aceh, Langsa. Salah satu alasan kenapa misalkan ingin melakukan kenduri ini? Ya kita dari mahasiswa khususnya dari mahasiswa Universitas Cut Nyak, bahwasanya kami napak tilas ini mencari berkah. Jangan sampai nanti kami keluar bawa nama Cut Nyak di ijazah, tapi kesini aja nggak pernah berkunjung. Setidaknya kami pernah berkunjung ke sini, mahasiswa kita berdoa sama-sama. Nanti di saat kami pulang sana juga akan membuat acara zikir bersama di sana, kirimkan doa ke sini. Nah, setelah adanya kunjungan ke sini, kira-kira apa yang Anda lihat sendiri di sini? Terus misalkan ada curhatan-curhatan dari penjaga makam, kira-kira gimana tindak lanjutnya? Tadi ada beberapa curhatan dari penjaga makam di sini, bahwasannya beliau tidak menerima gaji dari 2019. Nah, itu kami harapkan kepada pemerintah agar disuplai ataupun dicukupi fasilitas ataupun hak-hak daripada penjaga makam, khususnya untuk pemerintah Aceh dan Sumedang. Dan beliau bilang bahwasanya dari Aceh ada dikirim dan ada dinampakkan bukti dan tidak disalurkan di sini. Mungkin itu kami juga agak kurang tahu apa kendalanya. Mungkin nanti di saat itu kami audiensi sama pemerintah setempat di Aceh untuk menanyakan kejelasan. Tapi melihat dari bentuk infrastruktur yang ada di sini, walaupun nggak ada bantuan, tapi kan Anda bisa melihat sendiri kan? Iya. Nah, bentuk pemeliharaannya gimana? Sangat bagus kalau untuk makam, pengurus makam, dan dibilang juga dari pengurus makam bahwasanya lampu, listrik dan apa kebutuhan di sini daripada uang-uang sumbangan daripada pengunjung di sini. Alhamdulillah kalau memang masih ada yang mau merawat pahlawan nasional tanpa mengharapkan imbalan. Awalnya saya juga gak nyangka gitu, karena bisa bertemu dengan beliau dari sahabat dari Aceh gitu. Berawal dari media sosial, dari Twitter. Mereka cari saya dari Twitter gitu, dan gak nyangka gitu bisa bertemu dengan sahabat Aceh. Ya, sambutan saya alhamdulillah disambut dengan baik. Mahasiswa mau mengajak dan membantu itu untuk mahasiswa Aceh untuk ziarah ke makam Cut Nyak.